Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wawode Salsabila Farsan dengan NIM 2102085010008 dari kelas PKK 04. Di sini saya akan membawakan materi terkait kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat adalah suatu bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran secara utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Wujud lisan, kalimat diucapkan secara naik turun dan keras lembut, di sela jeda dan diikuti dengan intonasi akhir. Diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan atau asimilasi bunyi ataupun proses fonologis lainnya. Berikutnya, wujud tulisan. Kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya atau tanda seru, dan di dalamnya dapat disertakan seperti tanda koma, titik dua, pisah, dan spasi. Tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru pada wujud tulisan sepadan dengan intonasi akhir pada wujud lisan. Sedangkan spasi yang mengikutinya melambangkan kesenyapan. Tanda baca lain sepadan dengan jeda. Berikutnya, unsur-unsur kalimat. Yang pertama, subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, sosok atau benda, sesuatu hal atau masalah yang menjadi pokok atau pangkal pembicaraan. Ciri-ciri subjek seperti berjenis kata benda atau dibendakan, menjadi inti atau pokok pikiran, dijelaskan oleh bagian lainnya, menjadi jawaban dari pertanyaan siapa atau apa, dan dalam kalimat pasif berposisi sebagai objek. Yang kedua, predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu atau melakukan tindakan atau apa dalam keadaan bagaimana subjek pelaku. Selain menyatakan tindakan atau pembuatan subjek, sesuatu yang dikatakan oleh predikat dapat pula mengenai sifat, status, situasi, ciri, atau jati diri. Yang ketiga, objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak objek selalu di belakang predikat, yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Berikutnya, ciri-ciri objek. Berupa kata benda, letak setelah predikat, bila kalimat dipasifkan menjadi subjek, dan jawaban dari pertanyaan apa. Yang keempat, pelengkap. Pelengkap atau komponen adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat yang berupa verba. Ciri-ciri pelengkap seperti dapat berupa kata benda, verba, dan klausa. Langsung berada di belakang verba intransitif dan tidak dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Yang kelima atau yang terakhir adalah keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal tentang kalimat yang lainnya. Letak keterangan bisa di awal, di tengah, dan di akhir. Keterangan dapat berfungsi menerangkan SPO dan PEL. Keterangan berupa keterangan waktu, tujuan, tempat, sebab, akibat, syarat, cara, dan posesif. Berikutnya, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menimbulkan kembali gagasan pada pikiran pendengar dan pembaca, seperti apa yang ada dalam pikiran pembaca atau penulis. Berikutnya, kalimat efektif dapat mengomunikasikan pikiran pembicara atau penulis kepada pendengar secara tepat dan jelas sehingga tidak akan menjadi keraguan, kesalahan komunikasi dan informasi, atau kesalahan pengertian.
Berikutnya, ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur adalah keseimbangan pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan ini ditunjukkan oleh adanya kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Yang kedua, keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Artinya, apabila bentuk kata pertama menggunakan nomina, bentuk kata kedua, ketiga, dan seterusnya juga harus menggunakan nomina. Berikutnya yang ketiga yaitu ketegasan. Ketegasan juga disebut dengan penekanan. Adalah suatu penonjolan pada ide pokok kalimat. Pada dasarnya dalam sebuah kalimat harus ada ide yang bisa ditonjolkan, yang tertuang dalam kalimat dengan memberi penegasan atau penekanan. Berikutnya yang keempat yaitu kehematan. Kehematan adalah hemat dalam menggunakan kata frasa atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Berikutnya yang kelima, kecermatan. Kecermatan adalah cermat dalam membuat kalimat dengan pilihan kata yang tepat, sehingga tidak menimbulkan taksir ganda atau salah. Berikutnya yang keenam yaitu kepaduan. Kepaduan adalah terintegrasi pernyataan dalam kalimat sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Berikut yang ketujuh, yaitu kelogisan. Kelogisan adalah ide kalimat tersebut dapat diterima. Atau kaidah tata bahasa yang berlaku. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.